Kembali lagi di Wanjer, wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Hari ini gua kembali lagi ke teman-teman semua nih. Setelah sekian lama gua nggak tag video nih. Mungkin nih teman-teman yang pecinta atau subscribernya dari jam 8 hari ini sering melihat videonya dari teman gua Irfan untuk misteri-misteri. Nah, ini dari segi hiburan gue mau bawa lu lagi kembali ke nostalgia zaman. Ini buat teman-teman yang dulunya anak paling asik di tongkrongannya dulu, pasti punya permainan sendiri-sendiri ya kan. Entah di situ dia kita main petak umpet, kita main polisi sama maling atau polisi penjahat atau mungkin main gambaran atau kelereng atau sebagainya. Nah di sini gue mau ngejelasin permainan-permainan masa lalu yang bikin kita mau bernostalgia nih, bahwa permainan itu dulu ada dan bikin kita jadi seru nih pas masa muda kita. Ini gue juga ada potongan baru nih, gue pengen jamet gue. Kali ini gak perlu berlama-lama, gue mau jelasin 5 permainan masa lalu yang bikin lu bernostalgia. Yang pertama itu permainan kelereng. Permainan kelereng ini adalah permainan yang paling seru atau yang paling sering dimainkan sama anak-anak zaman 2000 awal, dari 90 akhir ya sampai 2000 awal. Karena permainan ini nih cukup seru ya, apalagi pemainnya ini bisa bikin banyak orang untuk bermain di satu permainan yang sama. Karena pemain kelereng itu nggak mungkin cuma satu orang, pasti diantaranya di atasnya itu minim-minim 2 orang. Tapi itu biasanya jarang, biasanya udah 5, 4, karena apalagi taruhannya semakin gede itu semakin seru. Nah permainan kelereng ini nih biasanya dimainkan di sore hari nih sama anak-anak komplek. Di Bengkulu sendiri permainan kelereng ini paling sering dimainkan, karena mereka itu suatu kebanggaan kalau misalnya punya kelereng banyak. Bukan karena hasil beli, tapi karena bisa mengalahkan teman-teman mereka nih. Jadi kumpulin tuh kelerengnya sampai penuh, sampai sebaskom. Dan biasanya juga ada juga otak bisnis nih, ngejual ke temannya nih. Ini segini nih, lebih murah sama gue dibanding sama abang-abang yang beli. Ini yang permainan kelereng ini, semua pemain-pemain kelereng ini pasti punya jari-jari yang kuat nih. Karena sekalinya mukul nih, pasti kenceng banget ya kan. Apalagi kalau bisa bikin kelerengnya itu pecah. Wah, itu namanya ngantem batu itu namanya. Di permainan kedua ada namanya permainan gambaran atau gambar gitu. Jadi di gambaran ini nih, ini unik nih. Dia kita beli mungkin satu gambarnya itu 1.000 dulu atau 500. Nah, ketika kita beli ini nih, dia itu punya gambar dengan tema tersendiri nih. Ada Upin Ipin kalau zaman sekarang atau mungkin gambar Power Ranger zaman dulu atau apapun itu. Nah, dari satu gambaran itu berisi 50 jenis gambar yang kita gunting satu-satu sampai dapat tuh 50-nya kita kumpulin. Nah, habis itu kita nyari kawan buat taruhan. Main game, siapa yang menang itu dapat apa? Gambarannya dia. Nah, jenis permainan di dalam permainan gambar ini banyak banget nih. Ada yang pukul, ada yang banting, ada yang tepok. Wah, banyak tuh semua. Nah, di permainan ini seru nih karena kita bisa taruhan dengan kawan-kawan kita nih. Semakin banyak kita dapat tuh semakin keren pokoknya. Dan di permainan ini nih, sama kayak permainan kelereng tadi, kita selalu punya satu gambar atau satu kelereng yang menjadi senjata utama kita nih. Dan dia ini nih biasanya kalau kita pakai ini kita selalu menang. Jadi tiap lawan orang, ini nih senjata andalan gue nih gambarnya nih, ini nih kelerengnya nih, dimanapun gue bisa menang. Dan cerita uniknya dulu gue suka main taruhan ini nih dengan jenis permainan salah satunya namanya lempar kaleng. Jadi kita taruhan 5 atau 10 gitu di bawah ditumpukin di dalam kaleng atau di bawah kaleng. Nah kita pukul itu kaleng. Siapa yang kena dia yang dapat. Nah misalnya pemukul pertama kena dia dapat, yang lain belum mukul. Nah dia itu kalau mau ngambil haknya dia, kita harus mukul batunya dia, kenain batunya dia. Itu berarti jadi haknya kita. Nah itu di tempat gua, di tempat lain kalau mau dapat haknya itu ya lu harus kenain kaleng dia, kalengnya yang jadi patokan tadi. Jadi di tempat gue kan susah ya kenain batunya karena mereka harus ngelinding tuh batu nyangsang jauh bener. Jadi kalau gue kalah, gue datang ke kampung lain yang mukulnya ke kaleng, puk gitu. Karena lebih mudah dan biasanya jatuhnya kaleng tuh gak jauh-jauh banget dan ukurannya besar. Jadi batu kita pasti kena. Jadi gue mau udah peringkat kedua, ketiga, gue pede aja pasti gue bisa dapat untung dari situ. Nah di permainan ketiga tuh ada namanya permainan enggrang.
no, yang pakai kayu, set set set, nah, gitu. Itu mungkin di tempat lain jadi alat transportasi kali ya. Karena itu yang dibutuhkan tuh skill. Skill itu tuh harus ada tuh, skill berkeseimbangan. Karena mainnya itu bukannya gampang ya kan, karena dia cuma satu titian kayu sama satu titian kayu kiri kanan gitu, pengganti kaki kita untuk berjalan. Kalau jago itu biasanya kalau nanti pas musim banjir dia mah jago gocek kiri gocek kanannya. Nah di permainan-permainan tiga permainan ini nostalgianya seru banget buat teman-teman nih. Wajib nih kalau misalnya lagi ngumpul coba nih. Nah, di permainan yang keempat nih. Di permainan keempat gue mau ngejelasin tentang permainan kasti nih. Nah, ini semua orang nih pasti tahu nih. Ini cikal bakal sebelum ada namanya permainannya kalau di Bengkulu namanya badus. Tahu di daerah kalian ya? Namanya apa? Tapi permainan badus nih dimana kita ngincer teman kita pakai bola tenis tuh buat dipukul ke teman kita, dan biasanya mukulnya itu penuh dengan emosi dendam jiwa membara. Jadi mukulnya bisa gede-gede apa kenceng-kenceng banget, jadi apalagi tuh bola kena masuk selokan ya kan, wow, udah kayak habis kena bekam baju lu. Duh, itu intermezzo. Kita kembali ke permainan kasti. Ini permainan kasti ini permainan yang paling seru, dimana anak-anak tuh biasanya tiap sore ya, ini pemainnya bisa 10 kali ya. Satu tim tuh uh, bermain kasti, mau cewek mau cowok, nah, itu semuanya main kasti itu. Pemukulnya tuh ada 3 gitu kan, dimana setiap pemukul dapat kesempatan 3 kali, dan pemukulnya tuh ada banyak ya, kalau satu timnya 5 ya 5 semuanya gitu. Nah setiap pemukul tuh bisa punya base 3, 1, 2, 3 terus kembali ke rumah. Nah, kalau misalnya mukulnya kenceng bisa home run, itu bisa karena jauh ngambilnya dia bisa ya keliling dengan santai. Ini permainan kasti ini benar-benar permainan pemersatu komplek nih kalau gue nih. Karena mau gue yang masih kecil main sama abang gue juga ngikut, kakak gue yang cewek juga ngikut, semuanya ngikut di permainan kasti ini. Nah di sini nih biasanya juga ada juga sedikit dendam jiwa emosi. Karena setiap pemain yang keluar dari base-nya itu kalau mau ngalahin itu dia harus dilempar dengan bola badusnya, bola tenisnya itu ke badan lawannya. Nah biasanya tuh ketika dia udah ragu-ragu, ternyata yang di pemukulnya nggak bisa memukul dengan baik, itu dipukul, ditangkap bolanya, dia udah lanjut keluar, dihantam sekencang mungkin. Nah, di sini permainan-permainan penuh dendam dan membara ini sangat seru nih. Benar-benar jadi nostalgianya teman-teman angkatan 90-an akhir sama awal-awal 2000-an nih, permainan kasti. Nah, dari permainan kasti ini kita lanjut lagi nih permainan terakhir nih. Tapi kalau permainan terakhir ini emang agak spesial ya. Gue berharapnya sih dari teman-teman untuk masuk nih di kolom komentar ini nih. Kolom komentar ini nih untuk ngasih tahu nih permainan khas dari tempat kalian tuh apa. Kalau kita di sini ada, gue karena lahir di Bengkulu dan tumbuh masa kecil gue sampai SMP, lulus SMP itu di Bengkulu, jadi ada permainan yang menurut gue kayaknya cuma di Bengkulu deh mainnya. Namanya itu main pom-pom. Nah, main pom-pom ini itu batu ketemu batu, jadi kayak main batu gitu ya, tapi bukan maksudnya main batu jadi pondasi, kagak. Jadi pemainnya ini ada 4 orang. Nah, pemain 4 orang ini mainnya sama kayak main kelereng kita deh, tapi ini gantinya tuh batu. Nah, setiap tim ini terdiri dari 2 orang. Nah, dalam permainan ini si yang kalah, misalnya kalahnya dari kalah suit gitu, dia batunya di posisi jaga, gitu. Jadi ditarik garis, terus untuk batas mereka letak batunya kita dikasih jarak. Dikasih garis, batas kita lempar sebagai tim yang mau mengalahkan mereka. Nah, di dalam permainan ini, batu kita wajib melewati garisnya si batas batu itu. Kalau di bawahnya dia, kita nggak punya kesempatan untuk pukul dan tim kita bisa kalah. Nah, dari situ batu dilempar di dalam situ, baru ntar kita pukul batunya untuk menjatuhin dia keluar dari garis itu, lewatin tangan di bawah kolong kaki. Jadi kita sambil jongkok,
terus kaki di bawah kolong itu kita lempar batunya, tas sampai keluar dari garis. Nah, kalau misalnya batunya keluar dari garis, gitu, nanti hukumannya kalah gendong. Dia nanti gendong, gendong ke atas bahu kita, 5 kali bolak-balik dari garis yang batas batu sampai garis pelempar, 5 kali bolak-balik. Nah itu biasanya tuh serunya kayak gitu tuh. Nanti gantian, kita yang jadi batas penjaganya. Kalau misalnya ternyata mereka kalah lagi, kita lagi yang menang. Ini permainan ini mungkin simple banget kalau dipraktekin, tapi gue ngelihat selama gue pernah sekolah ke Jakarta atau perantau ke tempat lain, permainan ini nggak ada di tempat lain. Dan cuma ada di Bengkulu. Nah, ini buat teman-teman semua nih yang punya permainan nostalgia masa lalu yang pengen di-share, tolong share di sini nih biar kita jadi bahan diskusi nih. Buat kali aja teman-teman tertarik untuk reuni sama teman-teman SMP, SD atau masa lalu, masa kecil di lingkungan untuk bermain game ini. Jauh lebih seru mungkin menurut gua karena biasanya kita reuni cuma makan, hahaha, mengingat masa lalu. Kita lampiaskan di sini, ini akan lebih teringat lagi masa lalu. Sekian dari gua Jerry Simamora. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ciao.